ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Terlebih nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat rasa aman, sehingga dengan berbagai nikmat yang begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir di Masjid As-Saff ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan, menegakkan dan mendakwahkan sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema kita di kesempatan pagi ini adalah waspada terhadap dosa dan maksiat. Mengapa hal ini harus kita kaji? Karena kita mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya, tetapi karena kita takut kejelekan tersebut menimpa diri kita. Seseorang ketika berilmu tentang dosa lalu membuat dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa menjauhkan diri dari perbuatan dosa tersebut. Dan apabila seseorang itu jahil, bodoh terhadap dosa dan keharaman yang Allah haramkan, tidak tahu mana itu maksiat, mana itu taat, tidak mustahil dia bisa terjerumus ke dalam kubangan dosa tanpa sadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Beliau telah memberikan bimbingan kepada kita semua akan pentingnya mengetahui kejelekan dari kebaikan. Perhatikanlah ucapan beliau. Beliau berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr makhafatan ayyudrikani." Dahulu para sahabat Nabi mereka sering bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, tentang bagaimana cara meraih pahala yang banyak. Sedangkan aku as'alu 'anis syarr, bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan, tentang kejahatan. Kenapa Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bertanya tentang keburukan?
yaitu makhafatan ay yudrikani, aku khawatir keburukan itu menimpa diriku atau aku melakukan keburukan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hal ini dapat kita ketahui bahwasanya para sahabat radhiyallahu an, mereka berusaha dengan gigih dan semangatnya untuk mengetahui kebenaran maupun kesalahan. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Berusaha mengenal al-haq, tujuannya untuk apa? Untuk diamalkan. Dan mengetahui kebatilan dan kesalahan supaya tujuannya bisa terhindar dari kesalahan tersebut dan menjauhinya. Oleh karena itulah dari hadis Hudzaifah bin Yaman ini, para sahabat membuat kaidah, araftu syarra la li syarri. Aku mempelajari keburukan bukan untuk melakukan kejahatan, bukan untuk melakukan keburukan. Walakin litawaqi, akan tetapi tujuannya agar aku bisa menjauhinya. Wa man lam ya'riful syarra minal khair yaqa fi. Siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yaqa fi, bisa saja dia terjatuh dalam keburukan tersebut. Bisa saja dia melakukan keburukan tanpa dia sadari dan tanpa dia ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah ya, kita perlu belajar di sini untuk saling mengingatkan. Bukan berarti yang duduk di paling depan menghadap para jemaah semua di sini adalah orang yang paling jauh dari dosa, tidak. Ya, saya terus juga termasuk orang yang banyak dosa. Hanya saja kita perlu saling mengingatkan, mudzakarah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 55, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka saling mengingatkanlah kalian. Ya, karena dzikra, mengingat, dan saling mengingatkan itu adalah apa? Mengingat Allah, mengingat dosa, mengingat maksiat, itu bermanfaat bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi kita hidup di akhir zaman di mana subhat, kerancuan banyak terjadi di tengah-tengah kita. Hal ini sudah dinaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Beliau berkata bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ketahuilah sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu adalah jelas. Wa bainahuma mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara yang halal dan yang haram, tengah-tengahnya itu ada perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang rancu. Tidak banyak diketahui oleh manusia. Famanittaqa subhati istabra li dini wa irdihi. Maka barang siapa yang dia bisa menghindarkan dirinya dari perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam perkara-perkara yang samar, perkara-perkara yang rancu, perkara yang syubhat, sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang dia mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan atau di sekitar pekarangan orang. Yusiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin huma wa innal himallahi maharimuhu. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan. Setiap orang memiliki batasan-batasan tanahnya. Dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2051 dan Imam Muslim nomor 1599. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat penjelasan para ulama mengenai hadis ini. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali
Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga larangan dan keharaman-keharamannya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya mendekati dan menerjang perkara-perkara yang dilarang tersebut. Dan larangan Allah itulah dinamakan dengan hududullah, batasan-batasan yang telah Allah tentukan, hukum-hukum yang telah Allah putuskan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, tilka hududullahi fala taqrabuha, itulah larangan-larangan Allah, maka janganlah sekali-kali kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia. Tujuannya apa? Agar kita menjadi tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian menurut Raja melanjutkan, di dalam ayat ini Allah membatasi apa saja yang halal dan apa saja yang haram bagi hamba-hambanya. Maka jangan sekali-kali kita sebagai hambanya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mendekati perkara yang haram atau melampaui batas dalam perkara yang halal. Oleh karena itulah dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 229, tilka hududullahi fala ta'taduha, itulah larangan-larangan Allah, maka janganlah engkau mendekatinya. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun, barang siapa yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang disebut dengan orang-orang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kalau kita mengaku cinta yang hamba kepada Allah, mengaku hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak akan mungkin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penyair mengatakan, wa anta taz'umu hubbahu, engkau mengaku cinta kepada Allah, walakin ta'sil ilahu, akan tetapi kamu sering bermaksiat, sering melanggar larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Innal muhibbina lil ahbabi khaddamun, ketahuilah sesungguhnya orang yang cinta kepada yang dicintai, tentu dia akan menjadi pelayan, akan menjadi orang yang taat kepada yang dicintai. Ya, seperti contoh, tentu bapak-bapak dahulu sebelum menikah sangat cinta kepada calon istrinya. Ketika calon istri datang atau kita mau datang ke rumah calon istri minta tolong nanti datang ke rumah saya bawain mangga sekilo karena bapak saya suka mangga. Kira-kira antum melamar calon istri antum bawa mangga atau enggak, Pak? Tentu bawa, ya, supaya mendapatkan cintanya istri, calon istri, supaya diterima cintanya kepada cinta kita kepada istri kita. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu cinta kita kepada Allah harus lebih besar. Dan kalau kita mengaku cinta kepada Allah, tentu kita tidak bermaksiat sebagaimana kita tidak bermaksiat atau kita tidak melanggar keinginan istri-istri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di akhir zaman ini perlu diperhatikan. Banyak sekali orang-orang yang melempar syubhat di tengah-tengah kita. Berusaha merubah yang halal menjadi haram atau yang haram menjadi halal. Seperti sebelum lama kita mendengar zina asal suka sama suka jadi halal. Belum lama kita mendengar statement orang yang katanya cerdas, salat 5 waktu dalam Al-Quran itu tidak ada. Ini adalah contoh syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang munafikun ke tengah-tengah kaum muslimin. Tujuannya apa? Tadi menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Zina yang jelas haram, ketika orang terkena syubhat menjadi halal. Yang penting suka sama suka. Dan hampir terjadi peraturan asal suka sama suka,
Kalau di perguruan tinggi itu nggak apa-apa, itu bukan pelecehan seksual, hampir saja. Ya, begitu juga sholat 5 waktu. Tanpa ada syubhat saja orang sudah meremehkan, apalagi ada kata-kata tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Memang benar secara tekstual langsung, sholatlah kamu 5 waktu dalam sehari semalam, tidak ada. Namun kalau kita membaca firman Allah, ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya sholat 5 waktu, sholat wajib itu kitaban mauquta, waktunya sudah ditentukan. Waktu yang sudah ditentukan ini kalau kita pelajari hadis Rasulullah SAW adalah sholat 5 waktu. Begitu juga tafsiran para sahabat, para ulama, ya, bahkan Allah sebutkan nama sholat al-wusta. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, tunaikanlah, jagalah sholat dan sholat wusta. Sholat wusta disebut oleh para ulama sholat asar. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran dengan benar, pasti kita akan memahami bahwasanya sholat 5 waktu itu ada dalam Al-Quran. Ini contoh. Begitu juga, ya, ada seorang ustadz diundang di sebuah bank konvensional, tujuannya untuk apa? Untuk menghalalkan riba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang terjadi di tengah-tengah umat Islam saat ini, terlebih di negara kita. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan manusia agar tidak tergoda oleh godaan syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27, ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai sekalian anak Adam, janganlah sekali-kali kalian tertipu oleh syaitan. Janganlah kalian dapat mudah ditipu oleh syaitan. Kama akhraja abawaykum, sebagaimana dahulu syaitan menipu, ya, abawaykum, bapak kalian, yaitu Nabi Adam, sehingga Nabi Adam pun keluar minal jannah, Allah keluarkan dari surga karena tertipu dengan godaan syaitan. Allah mengingatkan kita. Begitu juga dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 6, innasyaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwan. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Fattakhiduhu aduwan, maka jadikanlah musuh, jangan dijadikan teman. Innama yad'u hisbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Ketahuilah syaitan itu, ya, mengajak golongannya supaya mereka menjadi penggoda-penggoda kita, dan kita pun akhirnya menjadi ashabis sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenai ayat ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berkomentar, perintah Allah untuk menjadikan syaitan sebagai musuh ini adalah peringatan agar manusia mengerahkan segala daya dan upaya, segala kemampuannya untuk memerangi dan melawan tipu daya dan godaan-godaan syaitan. Sehingga syaitan itu seolah-olah musuh yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah lalai untuk menggoda kita dari berbagai arah dan berbagai segi. Maka hendaklah kita waspada dan senantiasa waspada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita lihat para ulama, mereka sering menyebutkan, di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, mereka menyebutkan ada beberapa langkah syaitan menggoda manusia agar mereka terjatuh dalam kekufuran, terjatuh dalam dosa dan maksiat. Di antara langkah yang pertama yang dilakukan oleh syaitan adalah apa? Mengajak kita untuk melakukan perbuatan syirik, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tanpa sadar jatuh dalam perbuatan syirik, dan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berapa banyak umat Islam, ya, mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, mereka zakat,
namun ketika mereka susah, ketika mereka tertimpa musibah, datangnya ke kuburan keramat, datangnya kepada dukun, bahkan yang terjadi musibah saat ini yang besar terjadi di Jawa Timur. Saya membaca sebuah postingan seorang relawan. Ya, relawan ini berdiskusi dengan penduduk di sana yang dimana sebagian penghasilan terbesarnya adalah penggali pasir. Jadi bos-bos pengusaha pasir itu ketika pasirnya sudah hampir habis, mereka berkorban dengan kepala kerbau, dan kerbaunya kepalanya ini dipendam. Ya, tujuannya apa? Agar diberikan pasir lagi yang banyak, dan Allah kabulkan. Namun dengan musibah pasir yang keluar dari yaitu gunung, sehingga menelan korban yang banyak. Ini contoh, ya. Ini contoh ternyata kesyirikan itu banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya, ingat setan ini nanti ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, setan akan berlepas diri dari diri kita. Sebagaimana Allah kisahkan di dalam surat Ibrahim ayat 22, wa qala asyaitanu lamma qudziyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq. Ingatlah ketika syaitan nanti dihisab, kita semuanya dihisab dan sudah selesai dihisab, apa kata syaitan kepada kita sebagai manusia? Ingatlah wahai manusia, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu benar. Ya, Allah sudah menjanjikan siapa yang taat masuk surga, siapa yang bermaksiat masuk neraka. Ya. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku pun memberikan janji kepada kalian, namun aku ingkari janji-janjiku kepada kalian. Ini ucapan syaitan. Ya, ketika selesai dihisab, syaitan berlepas diri dari perbuatan kita, padahal kita digoda oleh syaitan. Ya, secara kasarnya ini salah-salah ente, ngapain ente ikut-ikut saya, begitu ya, cara kasarnya. Wa ma kana li alaikum min sultan. Syaitan pun mengatakan, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, illa an da'autukum fastajabtum li, kecuali ya kalian lalai dan aku menyeru kalian dan kalian mematuhi seruanku. Aku menggoda kalian dan kalian tergoda dengan godaanku. Fala talumuni, kata syaitan, maka jangan caci maki aku, jangan salahkan aku. Kamunya sih lemah iman, ngapain ikut-ikut saya? Nah, ini secara kasarnya kata syaitan. Ya, nam. Walumu anfusakum, silahkan kalian caci maki diri kalian. Kenapa kalian tergoda olehku, kata syaitan. Ma ana bimusrihikum, sesungguhnya aku sekali-kali tidak akan bisa menolong dirimu. Wa ma antum bimusrihi, dan kalian pun juga tidak akan bisa menolong diriku, kata syaitan. Inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Wahai manusia, ya, sungguh aku tidak membenarkan perbuatanmu dalam rangka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan syaitan. Ya, inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Wahai manusia, aku berlepas diri. Ya, aku mengingkari semua perbuatan-perbuatan kafirmu, perbuatan musyrikmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Ingatlah, orang yang zalim ya akan mendapatkan siksa yang pedih. Masalah muslimin rahimakumullah. Ya, ini syaitan yang berlepas diri dari kita di saat kita, ya Allah, itulah syaitan yang goda saya, Allah. Ya. Namun syaitan apa? Angkat tangan. Ngapain kamu ikut-ikut saya? Ya. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, kita perlu mengetahui langkah-langkah syaitan. Kita perlu belajar bagaimana agar kita selamat dari kekufuran. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan antum dan antuna salah satu kaum muslimin yang meluangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu dalam rangka tafaqquh fid din. Karena sesungguhnya kita akan mengetahui kebaikan dan kebenaran jika kita senantiasa mau belajar, mau duduk di majelis ilmu. Masalah muslimin rahimakumullah. Kemudian
ini langkah yang pertama. Syaitan akan menggoda kita agar kita melakukan perbuatan syirik, perbuatan kufur. Ya, dan ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Perbuatan syirik dan kufur akan menghapuskan semua amal ibadah. Perbuatan syirik dan kufur akan menjadikan kita diharamkan masuk surga. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yusyrik billahi faqad harama 'alal jannah wa ma'wahumun nar wa ma lidzalimina min ansar." Ya, barang siapa yang melakukan perbuatan syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahumun nar, dan tempat kembalinya neraka jahanam. Wa ma lidzalimina min ansar, dan orang yang melakukan kezaliman yang paling besar yaitu perbuatan syirik sama sekali tidak akan mendapatkan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati. Ya, mari kita belajar mana akidah yang benar, mana akidah yang salah. Ya, agar kita faham mana tauhid, mana itu syirik. Ya, mana iman, mana itu kufur. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian langkah yang kedua, setelah menggoda manusia untuk berbuat syirik, dan di antara manusia itu tidak mempan digoda dengan kesyirikan, maka syaitan pun akan melangkah ke langkah berikutnya, menggoda kita dengan apa? Dengan perbuatan melakukan ibadah, namun ibadah ini direkayasa, ibadah ini ditambahi, ibadah ini dikurangi, ibadah ini dimodifikasi tidak sesuai dengan orisinilitas agama. Ya, tidak sesuai dengan kemurnian agama yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Dan ini yang banyak merebak di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Ya, banyak kaum muslimin melakukan ibadah, namun ibadahnya tidak lagi orsinil. Mohon maaf, ibadahnya tidak murni. Ya, bercampur dengan, mohon maaf, tradisi nenek moyang, bercampur dengan budaya-budaya yang sekarang memang slogannya, ya, apa? Untuk mempertahankan budaya-budaya nenek moyang kita. Sekali lagi, Islam tidak anti budaya. Ya, Islam bahkan dalam kaidah fikih mengatakan al-adatul muhkam, kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat itu dipakai landasan hukumnya. Sekali lagi saya katakan, Islam tidak anti budaya. Islam, ya, melestarikan budaya selama budaya itu tidak melanggar syariat Islam. Saya ambil contoh, di zaman Rasulullah SAW, budaya akikah itu sudah ada dari zaman-zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di zaman orang-orang Quraisy, akikah ini caranya dengan apa? Ketika mereka menyembelih kambing, itu darahnya dioles-oleskan ke kepala bayi. Ya, mohon maaf, ini contoh di zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau kambing sudah disembelih, nanti darahnya akan dioles-oleskan kepala bayi semuanya dengan darah kambing tersebut. Kemudian datanglah Islam membersihkan, ya, membersihkan kebiasaan atau budaya akikah ini dengan apa? Dengan kepada jalur yang benar, yaitu dengan syariat Islam. Ya, dengan adanya akikah tetap disembelihkan kambing, namun apa? Hanya sekedar dibacakan bismillah ketika menyembelih, dan darahnya pun tidak diapa-apakan, dan anak ini diberi nama. Kemudian daging akikah itu dibagikan kepada tetangga. Ini salah satu contoh. Ya, begitu juga ibadah haji. Di zaman Rasulullah SAW ibadah haji sudah ada, di zaman orang kafir Quraisy sudah ada. Karena ibadah haji ini merupakan syariat Nabi Ibrahim. Namun ditambah-tambahi oleh orang-orang kafir Quraisy dan dikurang-kurangi. Ditambahi dengan apa? Mereka kalau ibadah haji tawafnya sambil bersiul, sambil bertepuk tangan, dan mohon maaf telanjang, dan bertawaf di patung-patung mereka. Datanglah Islam, ya, membersihkan tata cara ibadah haji ini sesuai dengan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga ibadah haji yang sekarang murni dari perbuatan kesyirikan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah, ini contoh, dan ini terus akan terjadi hingga akhir zaman. Ya, oleh karena itulah ketika kita beribadah, hendaknya kita beribadah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, baik tata caranya, baik jumlahnya, baik jenisnya, baik waktunya, ya, atau sebabnya.
jangan sampai kita beribadah ya dengan merekayasa berdasarkan persangkaan kita, oh ini kan baik. Kan enggak apa-apa, ini baik. Sebagaimana terjadi di zaman sahabat dahulu, ya ada sebagian kaum muslimin berzikir yang di situ melakukan perkara-perkara yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ada seorang sahabat mengadu kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, wahai Abdullah bin Mas'ud, lihatlah di masjid itu. Ya, ada sebagian manusia beribadah, berzikir kepada Allah, namun menyelisih sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sehingga Abdullah bin Mas'ud pun datang dan melihat hal ini. Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Madza tasna'un?" Apa yang kalian kerjakan wahai kaum muslimin? Mereka mengatakan apa? Kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Hadza ina'i Rasulullah sallallahu lam tubla." Ya, wa hadza malabisuhu lam yuksar. Ingat, lihat. Rasulullah belum lama meninggal. Pakaiannya masih ada, belum usang, gelasnya belum pecah, piringnya masih utuh. Kenapa kalian melakukan ibadah dengan direkayasa? Maka mereka mengatakan, "Ya Abu Abdullah, ma aradna ilal khair." Wahai Abu Abdullah, kami tidak menginginkan kecuali hanya kebaikan. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Wa kam min muridin lil khairi la yusibahu." Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan kebaikan, ternyata tidak mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mempelajari tata cara ibadah yang sesuai dengan sunnah. Mari kita amalkan. Dan jika ada ibadah-ibadah kita yang tidak sesuai dengan sunnah tuntunan Allah dan Rasulnya, mari kita tinggalkan. Ya, dan sangat mudah. Mari kita ibadah dengan dalil, nggak ada dalil, yuk kita tinggalkan. Ya, ini yang sering dibalik oleh manusia. Loh, mana larangannya? Kan nggak ada larangannya. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, dalam perkara ibadah jangan tanya larangannya. Dalam perkara ibadah tanyakan mana perintahnya. Ya. Adapun dalam perkara-perkara yang Allah haramkan atau perkara-perkara dunia, tanyakan mana larangannya. Jangan dibalik. Kadang kita memperingatkan manusia, mengingatkan orang, lah ini kan nggak dilarang. Mana dalilnya? Mana Al-Qur'annya? Mana hadisnya ini dilarang? Ya, kadang seperti itu. Gampang, kita kasih contoh. Pak, Bu, saya sholat subuh. Di mana sholat subuh ini kan 2 rakaat. Karena masih pagi, saya semangat, saya mau sholat subuh 4 rakaat. Ya, masih fresh, saya pengen 4 rakaat. Kira-kira ada larangan nggak dalam Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada. Ya, tidak ada. Namun perbuatan ini boleh atau tidak dikerjakan? Tentu nggak boleh. Ya, jadi dalam masalah ibadah tanyakan mana perintahnya. Adapun masalah dunia, ya, tanyakan mana larangannya. Ya, ini yang sering dibalik oleh sebagian manusia. Nah, maka wajib bagi kita untuk memahami hal ini. Bujukan dan ajakan syaitan dalam langkah kedua ini bisa dengan cara meyakini yang berlawanan dengan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan, yang telah diutus para nabi dan rasul. Kadang syaitan membolak-balikkan antara hak dan batil. Ya. Dan cara yang lain adalah membujuk manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara baru yang tidak pernah ada dalilnya. Berinovasi, ya, dengan berdasarkan perasaan. Ya, ini yang dilakukan oleh syaitan. Maka ingat sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 1718, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada dalilnya, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, hadis Imam Muslim dan juga Imam Bukhari nomor 2697, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama Islam, tidak ada asalnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka perkara tersebut ditolak.
Oleh karena itulah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya, ibadah tanpa dalil, ibadah yang direkayasa lebih dicintai iblis daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena biasanya orang beribadah tanpa dalil dia enggak sadar, loh ini kan ibadah. Masa salah sih? Masa saya sesat sih? Ini biasanya yang ada dalam hati manusia, sehingga dia enggak sadar. Adapun orang yang bermaksiat, oh ya ini saya mencuri, saya tahu ini mencuri, tapi saya enggak punya uang. Nah, dia tahu ini dosa, mencuri itu dosa. Makanya ibadah tanpa dalil, ibadah yang direkayasa lebih dicintai iblis dibandingkan maksiat. Karena orang bermaksiat tahu ini perbuatan maksiat. Namun ibadah tanpa dalil kadang orang enggak sadar, bahkan diberikan nasihat, wah ente sesat ente. Masa ibadah yang saya lakukan salah sih? Ya, nah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kalau maksiat orangnya akan mudah bertaubat. Ya, orang yang melakukan maksiat biasanya diingatkan dia akan mudah sadar dan taubat. Namun orang yang melakukan ibadah tanpa dalil biasanya susah untuk diingatkan. Ya, hal ini dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 2 halaman 472. Oleh karena itulah para ulama juga mengatakan al-iktisadu fis sunnah khairu min ijtihadi fil bid'ah. Ya. Sederhana, santai, sedikit mengamalkan sunnah lebih baik, lebih mulia dibandingkan bersungguh-sungguh dan banyak melakukan amal ibadah namun tanpa dalil. Ya, oleh karena itulah Imam Al-Lalikai mengatakan alaikum bil athari man salafa wa in rafadakan nas. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah dan ucapan para ulama. Walaupun manusia mengejekmu, menghinamu, mengucilkanmu, menuduhmu sesat, selama engkau berpegang dengan dalil, maka bersabarlah. Wa iyyaka wa ra'an nas wa in jahrafu laka bil qaul. Maka berhati-hatilah pendapat orang ini itu. Ya, apalagi dalam perkara agama. Walaupun ucapannya dihiasi dengan berbagai argumen, ya, walaupun orangnya berpendidikan profesor, doktor dan lain sebagainya, hati-hati dengan pendapat manusia yang tidak sesuai dengan dalil, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, resiko terbesar orang yang melakukan ibadah tanpa dalil akan diusir dari telaga Rasulullah SAW. Dan ini sering kita ingatkan, bahkan pernah kita bahas juga. Ya, di antara perkara-perkara yang menjadikan amalan tersebut terhapus pahalanya adalah apa? Melakukan ibadah tanpa dalil. Ya, ini tambahan saja. Di mana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6576, juga nomor 7049, anna faradtukum alal haud. Wahai para manusia, wahai kaum muslimin, aku tunggu kalian nanti telaga Kautsar. La yurfa'anna ilayya rajulun minkum. Dan kemudian ketika di telaga Kautsar Allah tampakkan di hadapanku beberapa orang laki-laki dari umatku, dari kalian umat Islam. Ya. Hatta idza ahwaitu ya liunawilahum ikhtulujuni duni fa aqulu ayya rabbi ashabi. Maka ketika aku hendak mengambilkan air minum untuk aku berikan kepada kalian, kepada laki-laki tersebut, ya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang ini dariku, mengusirnya dari hadapanku. Maka aku katakan kepada Allah, ya Allah, mereka adalah umatku, ya Allah, mereka adalah umat Islam, ya Allah. Yaqulu, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, setelah engkau meninggal, engkau tidak mengetahui apa yang telah dilakukan sebagian umatmu ini. Kenapa mereka diusir? Ya, makanya dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari juga nomor 7050 dikatakan, innahum minni, ya Allah, mereka umatku, mereka bagian dari golonganku. Fayuqalu innaka la tadri ma badalu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka lakukan. Mereka telah mengganti sebagian ajaranmu, wahai Muhammad. Fa aqulu sukhan liman badala ba'di. Maka kemudian Rasulullah SAW di akhir hadisnya mengatakan, celakalah bagi orang yang telah mengganti ajaranku, telah mengurangi ajaranku, dan telah menambah ajaranku sesudah aku meninggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Maka berhati-hati dalam perkara ini. Ya. Dan sering ketika kita menyampaikan, kita dituduh orang radikal, orang yang ekstrim, orang yang keras. Padahal kita hanya ingin mengajak umat Islam, yuk kita beribadah dengan dalil, yuk kita beribadah dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya, dan bagaimana para sahabat mengamalkan, bagaimana para tabiin beribadah. Namun kadang di kita dikatakan, ya, anti toleransi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Islam sangat-sangat kuat mengajarkan toleransi. Hanya saja kadang hati kita ini yang diliputi syubhat, diliputi syahwat, diliputi godaan syaitan, sehingga kita tidak mudah menerima kebenaran. Maka ketika kita belajar butuh hati yang lapang, ya, butuh hati yang bersih, butuh hati yang siap menerima kebenaran dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, arinal haqqa haqqa, ya Allah, tunjukkan kepadaku mana yang paling benar. Ketika kita membuka hati kita, memohon kepada Allah agar Allah berikan petunjuk dengan perkara yang benar, insyaallah taala Allah akan berikan petunjuk. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini langkah yang kedua yang dilakukan oleh syaitan. Jadi langkah pertama mengajak kepada kekufuran, langkah kedua jika tidak tergoda, manusia tidak tergoda, maka manusia digoda dengan melakukan perkara-perkara amal ibadah tanpa dalil. Baru kemudian yang ketiga, syaitan menggoda manusia untuk melakukan dosa-dosa besar. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, apa itu dosa besar? Al-kabiratu kullu dzambin khatamallahu binnar. Ketahuilah bahwasanya dosa besar itu adalah apa? Setiap dosa yang Allah tutup akhirnya dengan ancaman neraka. Seperti melakukan syirik, masuk neraka dan kekal abadi selama-lamanya. Orang membunuh, ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhum jahannam. Siapa yang membunuh orang Islam dengan sengaja, maka balasan neraka jahanam. Ini termasuk dosa besar. Ya, kemudian siapa yang berzina? Ya, la taqrabuz zina innahu ya fahisyata wa asaa sabila. Janganlah engkau mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang buruk dan perbuatan yang sangat keji, dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disiksa di neraka. Bahkan ketika di dunia pun dilempar batu sampai mati jika dia orang yang sudah menikah. Ini termasuk dosa besar. Ya. Jadi setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan binar, maka dia termasuk dosa besar. Au ghadabin, atau perbuatan dosa yang diancam oleh Allah dengan murka, ya, dengan kemarahan. Seperti Allah mengatakan, ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada orang-orang yang mengajak kepada kebenaran, memerintahkan kebenaran, namun dia tidak mengamalkannya, dia tidak melakukannya. Au la'natin, dosa besar juga bisa, ya, disebut dosa besar kalau ada laknat di dalam dosa tersebut. Sebagaimana Rasulullah bersabda, la'anallahu, ya, man ghayyara manaral ard. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah batas tanahnya. Ya, apalagi di akhir zaman ini banyak orang rebutan tanah, ya, rebutan warisan. Ya, seorang anak mengadukan ibunya ke pengadilan gara-gara tanah. Ya, Rasul mengatakan la'anallahu man ghayyara manal ard. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. La'anallahu man awa muhdisan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan perkara-perkara baru dalam ibadah, ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada dosa yang di dalamnya ada kata laknat, maka ini termasuk dosa besar. Au adzabin, atau siksa. Ya. Siksa ini bisa siksa di dunia atau siksa di neraka. Siksa di dunia contohnya tadi dirajam. Ya, orang membunuh dibunuh. Ya, orang mencuri potong tangan. Ini merupakan siksa di dunia. Ya. Ketika dia tidak bertaubat akan disiksa nanti di akhirat. Hal ini bisa dilihat dalam tafsir At-Tabari jilid 5 halaman 41. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 169, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai kaum muslimin, wahai umat manusia, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah selalu mengingatkan kita, setan itulah musuh yang sangat nyata bagi kita. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, di mana syaitan itu adalah menyeru kalian agar berbuat
keji dan perbuatan jahat, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan setan itu mengajak kalian untuk berkata tentang Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak punya ilmunya. Allah menjelaskan dalam ayat ini sangat gamblang bahwasanya setan itu apa? Ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu mengajak kita untuk melakukan perbuatan jahat dan perbuatan keji. Oleh karena itulah maka jangan mudah terbujuk dengan godaan-godaan syaitan. Ya. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan kita dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2766 dan juga Imam Muslim nomor 89. Rasul bersabda, "Ijtanibu sab'al maubiqat." Wahai kaum muslimin, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan, yang menghantarkan kalian kepada neraka. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Maka para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar?" Qala asyirku billah. Dosa besar yang paling besar yang pertama adalah perbuatan syirik. Ya, wasihru, yang kedua adalah perbuatan sihir. Ya, yang mohon maaf sudah diingatkan bel ya Pak. Sebentar lagi. Di mana di akhir zaman ini sihir itu biasa. Ya. Bahkan orang yang melakukan sihir namanya pun mentereng, namanya indah. Orang pintar. Ya, atau paranormal. Ya, nah. Wa qatlun nafs, dan juga membunuh jiwa, alladzi haramallahu illa bil haq. Dan dilarang membunuh manusia kecuali dengan ia haknya. Kapan seseorang boleh membunuh orang lain? Itu ada 3. Dan ini pun bukan kita yang melakukan, tapi pemerintah. Pertama, yang tadi berzina. Ya, orang yang sudah menikah dia berzina maka boleh dibunuh dengan cara dilempar batu sampai mati jika itu hukum Islam. Dan yang kedua adalah orang yang murtad, yang sudah pernah kita sampaikan juga. Dan yang terakhir adalah orang yang sengaja membunuh. Ini 3 orang yang boleh dibunuh. Namun yang membunuh pun bukan kita, tapi yang membunuh adalah pemerintah. Ya, negara menegakkan hukum had. Kemudian wa aklu riba, kemudian memakan riba, wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalli yauma zahfin, lari dari medan jihad, wa qatful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan juga menuduh wanita baik-baik sebagai pelacur dan pezina. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya, hendaknya kita senantiasa berusaha menjauhi dosa-dosa besar agar kita selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian kajian yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ya, kita akan bahas langkah syaitan yang berikutnya dan juga nanti ya akibat apa sih akibat dari perbuatan dosa itu? Apa efeknya? Ya, insyaallah kita akan bahas jika Allah berikan umur yang panjang kepada kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk kaum muslimin. Mungkin ada 1-2 hal yang ingin ditanyakan, fal yatafaddal mashkura. Silahkan bagi yang hendak bertanya. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah jadikan kita manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa perbanyak taubat. Karena sesungguhnya para ulama mengatakan tuba liman fi sahifati katsirun minal istighfar. Sungguh beruntung seorang hamba yang di catatan amalnya didapati yaitu ucapan istighfar. Maka mari perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selesai kita melakukan ibadah, selesai salat kita disuruh istighfar. Selesai kita ibadah haji disuruh istighfar. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun ketika selesai Fathul Mekah, kemenangan yang besar, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, pujilah Allah dan perbanyak istighfar. Bahkan Rasulullah SAW dalam sehari semalam mengatakan, inni la astaghfirullah aksar min mi'ata marrah fil yawmin wal lailah. Aku dalam sehari semalam lebih dari 100 kali untuk beristighfar kepada Allah. Maka mari kita setiap pagi dan sore perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang banyak catatan istighfarnya dalam catatan amal kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kaum muslimin, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran datangnya dari Allah, jangan pernah ragu untuk mengamalkannya. Dan jika ada salahnya itu dari saya pribadi, saya mohon maaf. Al-insanu makhluk khata' wa nisyan wa khata' tawwabun. Sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa. Sebaik-baiknya kesalahan itu dihapus dengan taubat dan istighfar kepada Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم